Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, ini babnya masih tentang persamaan kuadrat ya, menyambung bab kedua di kelas 9 ini. Oke, sekarang submateri yang akan kita pelajari, subbabnya adalah tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, akan langsung kita pelajari ya materi di video pembelajaran berikut ini. Nah, di sini kita punya rumus persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berelasi dengan persamaan kuadrat yang lain. Jadi di materi ini kalian menyusun rumus persamaan kuadrat yang akar-akarnya berelasi dengan kuadrat yang lain. Oke, nah ini ada rumusnya ya. Nah ini ada rumusnya, x kuadrat dikurangi dalam kurung. Nah ini simbol ini adalah simbol alfa plus beta ya. Nah ini simbol alfa plus beta, x ditambah alfa kali beta. Kita ingat bahwasanya bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya itu x kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini yang berubahnya adalah yang koefisien b dengan koefisien c ya. Nah, yang koefisien b ini nanti hasil jumlah akar ya. Hasil dari jumlah akar yang baru. Sementara untuk koefisien C atau konstanta ini adalah hasil kali akar yang baru. Nah, jadi di materi ini nanti kalian menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berelasi. Nah, di sini ada kata berelasi. Berelasi itu berarti berhubungan dengan akar persamaan kuadrat yang sebelumnya ya. Nah, ini ada keterangan rumusnya ya. Keterangannya, nah di sini Bapak menggunakan simbol alfa ditambah beta ya. Nah, ini simbol alfa dengan simbol beta. Nanti bisa diganti dengan simbol lainnya. Hanya di sini nanti Bapak gunakan simbolnya alfa plus beta. Alfa plus beta ini keterangannya hasil jumlah dari akar yang baru. Kemudian alfa kali beta ini hasil kali akar yang baru. Nah, di sini contoh soalnya ya. Ada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 3x tambah 5 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaian x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2. Oke, nah di sini yang x kuadrat min 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita sebut ini adalah persamaan kuadrat awal. Ya. Nah, ini persamaan kuadrat awal. Persamaan kuadrat awal. Dan persamaan kuadrat awal ini akar-akarnya, yaitu x1 dan x2. Dan sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru ya. Akan menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2 ya. Jadi ini 2x1 dan x2 ini adalah akar-akar yang baru. Nah, ini akar-akar yang baru ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat yang lamanya. Nah, ini persamaan kuadrat yang lama atau persamaan kuadrat awal. Akar-akarnya x1 dan x2. Kemudian kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, ini akar barunya ya. Akar-akar barunya yaitu 2x1 dan 2x2. Nah, caranya oke, nah ini prosesnya. Nah, tadi persamaan kuadrat awal ya. Nah, ini kita tuliskan dulu persamaan kuadrat awalnya.
Nah, ini Bapak singkat PK awal. Ini adalah persamaan kuadrat awal. Nah, kemudian kita tentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, ini nilai A-nya 1 ya. Ini kan koefisien X kuadratnya 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan min 3. Nah, ini koefisien X-nya min 3. Dan nilai C-nya sama dengan 5 ya, konstantanya 5. Kemudian kita tentukan hasil jumlah akar awal. Hasil jumlah akar awal. Nah, ini menggunakan rumus jumlah X1 tambah X2. Kita ingat di materi sebelumnya. Nah, ini kita ingat di materi yang sebelumnya. X1 tambah X2, rumusnya min B per A. Nah, ini min B-nya adalah min 3 ya. Jadi minnya ada 2. Min yang pertama ini dari rumusnya, min yang kedua ini dari angka B-nya min 3 per A-nya 1. Nah, min dengan min itu jadi positif. Jadi 3 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian hasil kali akar awal. Nah, setelah kita menentukan hasil jumlah, kita tentukan hasil kali. Nah, hasil kali itu X1 dikali X2. Yang rumusnya C dibagi A. C-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, kita peroleh jumlah akarnya. Nah, ini jumlah akar yang awal ya. X1 tambah X2 sama dengan 3. Kemudian hasil kali akar yang awal ini sama dengan 5. Nah, yang ini adalah hasil jumlah akar yang awal. Sementara yang ini adalah hasil kali akar awal. Ya. Nah, setelah kita peroleh hasil jumlah akar awal dan hasil kali akar awal, ya. Nah, kemudian kita tentukan akar-akar barunya. Nah, diketahui kan akar barunya 2x1 dan 2x2. Nah, kita misalkan alfa sama dengan 2x1 ya. Nah, nih akar yang pertama 2x1 kita misalkan alfa. Alfa sama dengan 2x1. Dan akar yang kedua 2x2 kita misalkan beta. Jadi beta sama dengan 2x2. Nah, kemudian kita tentukan hasil jumlah akar baru. Nah, tadi kan sebelumnya kita menentukan hasil jumlah akar awal. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil jumlah akar baru. Nah, ini hasil jumlah akar baru alfa ditambah beta sama dengan 2x1 tambah 2x2. Nah, ini kan tadi akar barunya itu alfa dan beta. Alfanya adalah 2x1 dan betanya adalah 2x2. Nah, jadi alfa ditambah beta 2x1 ditambah 2x2. Nah, di sini kita bedakan. Kalau akar awal ini kita misalkan x1 dan x2 ya. Jadi akar awalnya x1 dan x2. Kalau akar barunya itu alfa dan beta. Nah, alfa ditambah beta 2x1 tambah 2x2. Kemudian ini kita rubah ke bentuk pemfaktoran. Nah, ini rubah ke bentuk pemfaktoran, jadi ini kita duanya keluarkan. Ini yang bentuk perkalian distributif ya. Duanya keluar, jadi 2 kali dalam kurung X1 tambah X2 ya. Nah, jadi kita rubah seperti ini. Jadi ini rubah ke bentuk pemfaktoran. Nah, di sini kita ingat X1 tambah X2 itu adalah hasil jumlah akar awal. Nah, yang ini X1 ditambah X2. Kemudian di sini kita lihat hasilnya. X1 ditambah X2 itu sama dengan 3. Nah, sehingga X1 tambah X2-nya diganti oleh 3. Ya. Nah, ini X1 ditambah X2. Kita ganti dengan angka 3. Ini kan hasil jumlah akar awal. Nah, ini hasil jumlah akar yang awal. Ya. Nah, kemudian alfa tambah beta itu sama dengan 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 6. Nah, kemudian ini hasil kali akar baru ya. Hasil kali akar baru
Nah, tadi diperoleh hasil jumlah akar baru. Hasil jumlah akar baru alfa tambah beta sama dengan 6. Sekarang hasil kali akar baru. Alfa kali beta sama dengan 2x1 kali 2x2. Kalau tadi kan ditambah ya. Nah ini 2x1 ditambah x2. Sekarang hasil kali. Kalau hasil kali berarti dikali. 2x1 dikali 2x2. Sehingga alfa kali beta sama dengan 4 kali x1 x2. Nah ini 4 dari mana? 4 itu dari 2 kali 2. Nah ini 2 dikalikan dengan 2 ya. Nah ini 2 dikali 2 ini hasilnya adalah 4 ya. Kemudian x1 dikali x2. Jadi itu didekatkan. Nah, kemudian x1 kali x2 ini adalah hasil kali akar awal. Nah, x1 kali x2 hasil kali akar awal. Kita lihat di sini. X1 kali x2 sama dengan 5 ya. Ini hasil kali akar awal. Jadi x1 kali x2-nya kita ganti dengan angka 5 ya. Ini disubstitusi. Disubstitusi atau diganti. Nah, ini x1 dikali x2 ini kita ganti. Nah, ini diganti menjadi 5. Sama seperti tadi x1 tambah x2 diganti dengan 3 ya. Nah, ini sama seperti ini x1 tambah x2 ini diganti oleh 3. Nah, sekarang yang hasil kalinya diganti x1 kali x2 itu hasilnya 5. Sehingga alfa kali beta sama dengan 4 dikali 5. Nah, ini hasilnya alfa kali beta sama dengan 20 ya. Sehingga kita tadi peroleh hasil jumlah akar baru sama dengan 6 ya, alfa tambah beta, dan hasil kali akar yang baru alfa kali beta sama dengan 20. Sehingga persamaan kuadrat baru, nah tadi ingat rumusnya. Persamaan kuadrat baru itu rumusnya x kuadrat min dalam kurung alfa tambah beta x ditambah dalam kurung alfa kali beta sama dengan 0. Nah, yang alfa tambah betanya kita ganti. Nah, ini alfa tambah beta kita ganti dengan angka 6. Kemudian yang alfa kali beta kita ganti dengan 20. Sehingga persamaan kuadrat barunya begini. X kuadrat kurangi 6x tambah 20 sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini yang alfa tambah beta diganti dengan 6. Kemudian yang alfa kali beta ini diganti dengan 20 ya. Jadi ini jawabannya. Jadi persamaan kuadrat barunya x kuadrat min 6x tambah 20 sama dengan 0. Nah, jadi ini jawabannya ya. Nah, ini adalah jawaban atau tujuan akhirnya, menentukan atau menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, itu contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaian x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2. Oke, nah berdasarkan contoh sebelumnya, yang ini 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Ini adalah PK awal ya. PK itu artinya persamaan kuadrat. Oleh Bapak disingkat ya. PK awal, persamaan kuadrat awal. Dan ini akar-akarnya, x1 dan x2. Kemudian menyusun persamaan kuadrat baru atau menentukan persamaan kuadrat baru. Yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2. Nah, ini akar yang baru. Nah, caranya sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Nah, ini kita tuliskan dulu ya, PK awalnya 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai ABC-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 3. Kemudian hasil jumlah akar awal. Nah, ini kita tentukan hasil jumlah akar awal.
yaitu X1 ditambah X2. Nah, kita ingat lagi X1 tambah X2 rumusnya min B per A. B-nya 5, jadi min 5 dan A-nya 2 per 2. Min 5 per 2. Min 5 dibagi 2 itu sudah sederhana ya. Baik, ini kita ganti, kita pindah minnya. Min 5 per 2 jadi min 5 per 2. Kemudian kita tentukan hasil kali akar awalnya. Hasil kali akar awal X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya. Nilai C-nya min 3 dan nilai A-nya 2. Min 3 per 2. Oke. Nah, kita ulang kembali ya. Nah, ini tadi min 5 per 2. Nah, berikutnya setelah kita tentukan hasil kali akar awal dan hasil kali akar baru. Nah, ini kita peroleh hasil jumlah akar awal, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min 5 per 2. Kemudian hasil kali akar awal X1 kali X2 sama dengan min 3 per 2. Ya. Ini yang tadi kita cari sebelumnya. Nah, ini hasil jumlah. Kalau yang ini hasil kali. Ya. Hasil jumlah akar awal. Kalau ini hasil kali akar awal juga. Nah, akar barunya adalah 1 per X1 dan 1 per X2. Nah, kita misalkan alfa sama dengan 1 per X1 dan beta sama dengan 1 per X2 ya. Jadi ini akar barunya 1 per X1 dimisalkan alfa dan 1 per X2 dimisalkan beta. Hasil jumlah akar baru. Nah, hasil jumlah akar baru berarti kan alfa ditambah beta ya. Nah, ini alfa ditambah beta sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini kan alfanya diganti oleh 1 per X1 dan betanya diganti oleh 1 per X2. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya, alfa tambah beta. Nah, ini kita ingat bentuk simetri dari akar persamaan kuadrat yang sebelumnya ya. Nah, ini mengingat kembali bentuk simetrinya ya. Nah, ini kan dikalikan ya, X1 dikali X2, jadi hasilnya X1 X2. Kemudian ini kita kali silang, X1 kali 1 itu X1, X2 kali 1 itu X2 ya. X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, X1 tambah X2 ini hasil jumlah. Nah, hasil jumlah akar awal, hasil jumlahnya adalah ini, min 5 per 2. Nah, jadi X1 tambah X2 kita ganti menjadi min 5 per 2. Nah, ini kan hasil jumlah. Ya, nah ini hasil jumlahnya. Kita ganti menjadi min 5 per 2. Sementara ini hasil kalinya, hasil kali akar awal. Hasil kali akar awalnya adalah min 3 per 2. Nah, ini min 5 per 2, hasil jumlah akar awalnya dan hasil kali akar awalnya min 3 per 2. Kemudian kita hitung min 5 per 2 dibagi min 3 per 2 ya. Nah, ini kan pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan kita rubah jadi kali. Dan pecahan keduanya ini kita balik ya, 5 per 2 dikali 2 per 3 ya. Nah, ini dikali 2 per 3. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan penulisan. Jadi ini 5 per 2 dikali 2 per 3. Nah, ini
Karena kan ini pembagian pecahan, jadi dibalik 5/2 dikali 2/3. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, 5 dikali 2 hasilnya 10, kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. 10/6 kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 5/3. Jadi hasil jumlah akar barunya alfa tambah beta sama dengan 5/3. Kemudian ini hasil kali akar baru. Hasil kali akar baru alfa dikali beta sama dengan 1/x1 dikali 1/x2. Alfa kali beta sama dengan 1/x1 kali x2 ya. Nah ini 1 dikali 1 sama dengan 1, x1 kali x2 itu sama dengan x1 x2 ya. Di sini perkalian bentuk pecahan. Nah, ini kan bentuk pecahan ya. Kalau pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, x1 dikali x2 jadi x1 x2 ya. Kemudian kita ingat kalau 1/x1 x2. Nah, ini bahwasanya x1 x2 ini adalah hasil kali akar awal. Hasil kali akar yang awal. Nah, jadi x1 x2-nya kita ganti. Nah, di sini x1 kali x2 sama dengan min 3/2. Jadi 1 dibagi min 3/2. Satunya kita rubah jadi 1/1 dibagi min 3/2. Nah, ini pembagian pecahan. Pembagian pecahan jadi perkalian dengan pecahan yang keduanya dibalik. Nah, ini min 3/2 kita balik menjadi min 2/3. Jadi 1 kali min 2 per 1 kali min 3. Hasilnya adalah min 2/3 ya. Nah, ini alfa kali beta sama dengan min 2/3. Nah, setelah kita peroleh hasil jumlah akar baru. Nah, ini hasil jumlah akar baru alfa tambah beta 5/3 dan hasil kali akar baru min 2/3. Maka persamaan kuadrat baru. Nah, ini kita rumusnya yang tadi ya, yang di awal x kuadrat kurangi alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta. Nah, ini alfa tambah betanya kita ganti menjadi 5/3 dan alfa kali betanya kita ganti menjadi min 2/3. Ya. Nah, ini alfa tambah beta itu kita ganti menjadi 5/3 sesuai dengan yang ini ya. Alfa tambah beta 5/3. Kemudian alfa kali betanya di sini kita ganti menjadi min 2/3. Berdasarkan hasil yang ini. Alfa kali beta sama dengan min 2/3. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita rubah ke bentuk bilangan bulat. Karena kan ini B dan C-nya dalam bentuk pecahan. Dengan cara kalikan 3. 3-nya dari mana? Dari penyebutnya ini 3 ya, supaya hasilnya bilangan bulat. Dan ini semuanya dikalikan 3. X kuadrat dikali 3. Nah, hasilnya seperti ini. X kuadrat dikali 3 itu 3x kuadrat. 5/3 dikali 3 hasilnya 5 ya. Jadi min 5x. Kemudian ini plus dikali min. Plus dikali min jadi hasilnya min. Nah, ini disederhanakan ya. Plus dikali min. Positif kali negatif jadi negatif. Min 2. Ya. Kemudian 2/3 dikali 3 hasilnya 2. Jadi ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x min 4 sama dengan 0. Memiliki akar-akar penyelesaian x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 plus 2. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ini PK awalnya ya. Nah, ini PK awal, persamaan kuadrat awal. Dan ini akar-akarnya, x1 dan x2. Lalu kita akan susun PK baru, persamaan kuadrat baru.
Nah, ini yang akar-akarnya X1 tambah 2 dengan X2 tambah 2. Ya. Ini akar baru. Begitupun yang ini ya, X2 tambah 2. Ini akar barunya. Oke. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Sama seperti contoh sebelumnya. Ini PK awalnya X kuadrat tambah 5X min 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 4. Kemudian hasil jumlah akar awal. Hasil jumlah akar awal kita ingat rumusnya X1 tambah X2. Itu sama dengan min B per A. B-nya 5, jadi min 5, A-nya 1. Min 5 dibagi 1 sama dengan min 5. Hasil kali akar awal, X1 kali X2, ini rumusnya C per A. C-nya min 4 dan A-nya 1. Min 4 dibagi 1, hasilnya min 4. Oke, berikutnya. Nah, ini kita peroleh tadi hasil jumlah akar awalnya ya, X1 tambah X2 sama dengan min 5. Dan hasil kali akar awalnya X1 kali X2 sama dengan min 4. Kemudian akar barunya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Nah, kita misalkan akar baru yang pertama alfa sama dengan X1 tambah 2. Kemudian yang keduanya beta sama dengan X2 tambah 2. Hasil jumlah akar baru. Nah, kita tentukan hasil jumlah akar baru. Alfa tambah beta, alfanya kita ganti menjadi X1 tambah 2 dan betanya kita ganti menjadi X2 tambah 2 ya. Nah, ini alfa kita ganti menjadi X1 tambah 2. Kemudian ini betanya kita ganti menjadi X2 tambah 2 ya. Nah, berikutnya kita sederhanakan. Nah, ini 2 ditambah 2, ini bisa langsung dihitung ya, 2 tambah 2, 4. X1 tambah X2 itu tetap, jadi kita dekatkan letaknya, nah ini, X1 tambah X2. Ini 4 diperoleh dari 2 tambah 2. Ya. Nah, kemudian X1 tambah X2 ini adalah hasil jumlah akar, nah ini, X1 tambah X2 sama dengan min 5. Nah, jadi kita substitusi, kita ganti ya, X1 tambah X2-nya kita ganti. Nah, ini X1 tambah X2 itu diganti menjadi min 5 ya, sesuai hasil ini. Tadi X1 tambah X2 sama dengan min 5. Kemudian min 5 tambah 4 jadi hasilnya adalah min 1 ya. Jadi alfa tambah beta sama dengan min 1. Nah, ini kita peroleh hasil jumlah akar yang baru. Kemudian kita cari hasil kali akar yang baru. Nah, hasil kali akar baru alfa kali beta. Alfanya yaitu X1 tambah 2 dan betanya X2 tambah 2. Kita ingat ini perkalian penyebaran ya. X1 dikali X2, kemudian X1 dikali 2, lalu 2 dikali X2 dan terakhir 2 kali 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ini X1 kali X2 berarti kita gabungkan X1 X2, lalu X1 dikali 2 hasilnya 2X1. Kemudian 2 kali X2 hasilnya 2X2. Lalu 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini X1 X2-nya tetap ya, X1 X2. Yang ini 2X1 tambah 2X2 kita difaktorkan. Nah, jadi 2-nya keluar. 2 kali dalam kurung X1 tambah X2 tambah 4. Nah, ini yang diberi warna hijau X1 X2 adalah hasil kali akar. Sementara yang ini X1 tambah X2 adalah hasil jumlah akar. Nah, X1 X2-nya kita ganti min 4 sesuai yang ini nih. X1 kali X2 sama dengan min 4. Jadi X1 kali X2-nya ganti min 4. Lalu yang ini X1 tambah X2 diganti min 5 sesuai perhitungan yang ini. X1 tambah X2 sama dengan min 5 ya. X1 tambah X2 sama dengan min 5. Kemudian kita hitung 2 kali min 5. Nah, ini dikalikan dulu menghitungnya ya. Nah, ini 2 kalikan dengan min 5. Jadi alfa kali beta itu sama dengan min 4 tambah 2 kali min 5 min 10 ditambah 4. Kemudian kita hitung semuanya. Min 4 tambah min 10 tambah 4. Hasilnya adalah min 10.
Kemudian persamaan kuadrat baru. Tadi kan kita peroleh hasil jumlah akar baru min 1 dan hasil kali akar barunya adalah min 10. Sehingga persamaan kuadrat baru, nah ini rumusnya tadi x kuadrat dikurangi alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, alfa tambah betanya kita ganti min 1 dan alfa kali betanya kita ganti dengan min 10 ya. Nah, ini alfa tambah beta diganti dengan min 1. Sementara yang alfa kali beta ini diganti dengan min 10. Nah, kemudian kita sederhanakan, min dengan min itu jadi positif ya. Tanda min dengan min, nah ini min dengan min jadi positif. Lalu plus dikali min itu jadi negatif. Nah, sehingga bentuk sederhananya, nah ini kalau satu kan tidak usah ditulis ya. Jadi x kuadrat tambah x min 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban akhirnya atau persamaan kuadrat baru. Oke, sekian dan terima kasih ya materi untuk hari ini ya. Materi yang Bapak sampaikan di video pembelajaran ini semoga bermanfaat di pembelajaran jarak jauh online ini. Jika ada saran, kritik, pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Nah, untuk materi berikutnya atau video berikutnya kita akan belajar penyelesaian masalah persamaan kuadrat ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.